Saya orang Sumatera, kelahiran Sumatera, besar di Tangerang, jadi saya pastinya bahasa Sunda, bahasa Batak. Kesini-sini baru fasih saya cari makan di Jakarta. Kalau profesi tadi saya sudah disampaikan, agak silau lampunya ya, mungkin lah nanti saya soalnya. Profesi saya advokat, lalu juga saya juga di perusahaan, saya Industrial Relation di PT Pangan Sari Utama, kantor kami di Ciracas. Cuman di sana memang saya spesialis, jadi seminggu paling sekali ke kantor, 2 kali kalau bertuah. Karena kami memang Timika, Papua, Freeport, Bintuni, lalu juga di Papan kami di korporasi eksplorasi di tambang. Saya juga koordinator wilayah KSBSI Jakarta. Jadi Pak Arif itu, ya saya SBSI itu di Kuba. DPC DKI itu di bawah koordinasi saya. Saya juga di DPP FSP kami Parho, salah satu federasi yang berafiliasi ke KSBSI, Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau. Karena saya dulu kerja di hotel. 2020 saya baru PHK di Sheraton, Hotel Sheraton di Jalan Sahari. Saya juga di LBH, saya juga di partai. Saya di Partai Warna Biru, saya di DPP Wasekjen, saya ketua Gemuru, Gerakan Massa Guru partai, anggota KS, ya semua diborong lah pokoknya. Ya, saya ambil, tapi saya coba profesional. Saya begini, saya di serikat pekerja, saya di perusahaan. Kapan saya menjadi bagian dari perusahaan, maka saya akan total menjadi bagian perusahaan itu. Kapan saya berserikat, saya akan berserikat total di serikat itu. Mede, saya masih mimpin dia. Makanya bos saya itu saya bilang, ini gue punya karyawan orang serikat pekerja atau orang perusahaan. Ya kapan saya ada di posisi itu, saya bilang bagaimana kita memposisikan diri sebetulnya. Ya itu sedikit tentang saya. Istri saya yang pertama orang Sumatera, yang kedua nggak ada. Langsung tadi beli, berarti istrinya banyak, katanya enggak. Ya, anak saya 2, yang pertama sudah semester 3 di UKI sini, ngambil hukum juga. Ya, jadi udah tua lah ya, udah setengah abad lebih. Karena anaknya aja dulu saya S2 baru lulus, jadi saya waktu masih kuliah S2, anak saya juga kalau S1, saya bilang ya kita sama mahasiswa bro, saya bilang nggak sok-sokan gitu kan, saya gaya-gaya, gue juga mahasiswa, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah selesai. Tentang hari ini saya suka dengan apa yang teman-teman tampilkan. Jadi kalau di sini kebetulan kayak Ari, kayak Ian, serikat teman kita, itu saya kenal beberapa. SPSI juga saya kenal, karena kita sering berapa kali ketemu di pengadilan. Cuma saya bilang begini, kondisi saat ini atau apa ya saya bilang ya, TJ ini dengan 7 serikat pekerja, sebuah pengusaha bisa pusing, bisa senang. Ya, pusingnya adalah dia akan mengurus atau menghadapi 7 organisasi yang kemungkinan beda-beda keinginan atau cara atau gaya segala macam lah biasanya. Tapi saya bilang di sisi lain juga senang, karena apa? Kekuatan itu terpecah, kan gitu kan? Kalau di sini tadinya satu, kekuatannya lebih hebat sebetulnya. Tapi menurut saya kita tidak kontak di mana situasi itu. Tapi saya mau bilang gini, saya bilang sama Lai Malau sama Lai Sinaga juga, gak usah pusing dengan beranyaknya serikat pekerja. Serikat pekerja lain akan dengan gayanya masing-masing. Ya, kalaupun di kalian ada katakanlah semacam, ya kalaupun saya bilang agak jelek, perebutan anggota misalnya atau bagaimana memperbanyak anggota, tentu mereka akan dengan gayanya masing-masing gitu kan. Tapi coba kita pilih satu gaya bahwa kita punya gaya ini loh. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita sebagai serikat untuk merekrut anggota kan gitu kan. Jelas tujuannya adalah kayak gini. Saya di Sheraton itu 2 periode menjadi ketua pengurus komisariat. Saya ketua DPJ juga di Jakarta. Jadi kalau saya masuk gini, berserikat itu sekarang justru saya masukkan harus ada seninya. Serikat itu tidak boleh lagi punya mindset serikat kayak zaman dulu parlemen jalanan. Kalau dulu memang kita gayanya demo terus pokoknya, sikap terus pokoknya, nggak bisa. Zaman sekarang kita sudah menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Saya mau bilang gini, sebelum saya ke materi, Transjakarta, puji Tuhannya, alhamdulillahnya, teman-teman masih ada di perusahaan yang sehat, masih ada di perusahaan yang cukup baik menurut saya.
terlepas dari adanya beberapa persoalan. Ya, anggota saya di Jakarta saat ini masih ada yang upahnya di bawah ketentuan. Serius, dengan 900 karyawan ekspedisi, saya nggak enak aja nyebut namanya, di Jakarta Timur situ. Di Rorotan masih ada anggota saya di kami Parau itu di KSBSI yang gajinya 4 juta. Masih ada. Ya, artinya dengan segala persoalan hari ini, kalau kita bicara di negara ini, norma itu cuma ada di atas kertas kok. Aturan itu cuma segala aturan. Kemungkinan pengusaha untuk melanggar itu cukup besar, teman-teman. Nah, diperlukanlah serikat pekerja yang mampu sebenarnya menjalin negosiasi, bagaimana membangun harmonisasi di perusahaan seperti tadi juga disampaikan di sini. Jadi menurut saya adalah membangun harmonisasi antara serikat pekerja dengan pengusaha, tetapi juga dengan meningkatkan kemampuan serikat pekerja itu sendiri. Sehingga agenda-agenda pelatihan seperti ini cukup penting menurut saya. Ya, kemampuan teman-teman menjadi pengurus serikat pekerja, menjadi anggota serikat pekerja itu juga penting. Nggak hanya sekedar ada serikatnya, ya, lalu taunya cuma nuntut misalnya, tetapi tidak tahu cara menuntut. Beda. Cara menuntut itu harus ada strategi, harus punya kemampuan. Ya, bahkan juga harus melihat momen yang tepat seperti apa. Karena boleh kita hanya menuntut ke perusahaan tanpa kita juga tahu kapan kita menuntut, ya, lalu bagaimana cara menuntutnya. Nah, hari ini saya tidak tahu apa materi saya yang mau dikasih, karena saya kasih pasan teman-teman yang mohon dimaklumi. Ya, karena kalau saya di lapangan terbiasa dengan kawan-kawan. Ya, kalau kita bicara hubungan industrial, ini memang menjadi sangat penting ya, antara pengusaha dan pekerja, atau antara pemberi kerja dan pekerja, itu bahasa undang-undangnya. Ya, pemberi kerja, pekerja, atau ada juga penyedia tenaga kerja. Ya, atau alih daya, bahasa kerennya outsourcing. Nah, hubungan ini seringkali terjadi persoalan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Apa sih yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Ada yang tahu? Apa sih yang dimaksud perselisihan hubungan industrial? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ya, perselisihan itu kan sering terjadi, ya, dan banyak sekali macam perselisihan yang terjadi antara pemberi kerja dan pekerja. Itu pasti. Apakah itu berbeda pendapat misalnya, apakah itu masalah hak misalnya, apakah itu tentang bagaimana tentang kedisiplinan misalnya. Tetapi begini, perselisihan di hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa antara pemberi kerja dan pekerja. Itulah yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau kita bicara perselisihan hubungan industrial, kalau teman-teman mungkin dalam atau pernah mendengar terjadi perselisihan sampai ke Sudin, sampai ke pengadilan, kan itu kan. Ini boleh sampai ke sudin pengadilan kalau sudah menjadi sengketa, teman-teman. Ketika perbedaan pendapat tadi, ketika perbedaan persoalan tadi menimbulkan sengketa, itulah yang disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau hanya sebatas ditegur, memang itu ada perselisihan, tapi bukan masuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial. Dia harus ada sengketa dulu antara pekerja dan pengusaha, atau antara serikat pekerja dan pengusaha. Ya, sengketa dulu dia, barulah disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Ya, dasar hukumnya jelas di sini. Saya sebenarnya gini, lebih suka diskusinya sebenarnya ya. Kalau saya dulu kemarin, saya di Pangansari itu, di Pangansari Institute itu, saya share dulu materinya, ya. Lalu peserta semua baca, lalu mereka cari apa yang mereka tidak tahu, lalu dalam forum kita hanya tanya jawab. Bisa juga seperti itu. Karena untuk seperti ini saya bilang 2 jam kita nggak cukup, dan saya pastikan 1 jam berikutnya teman-teman ada yang sudah mulai kriap-kriap. Percaya? Karena kita temannya nyaman. Ya, iya kan? Saya pastikan itu. 1 jam setelah ini perjuangan teman-teman adalah bagaimana konsentrasi, bukan lagi bagaimana menyerap ini.
Ini tantangan sebagai narasumber. Bagi saya hal terberat adalah ketika teman-teman lebih asik dengan handphonenya daripada melihat saya. Itu persoalan berat buat saya. Karena begini, dalam forum-forum seperti ini, saya pastikan yang betul-betul bisa menyerap materi hanya 20%. Tetapi saya yakin hari ini yang ada di sini adalah bagian dari 20% itu. Ngerti maksud saya? Jadi saya mau teman-teman, ayo berjuang melawan ngantuk misalnya sebentar saja, ya, supaya tadi dikatakan hari libur kita ke sini, mungkin sebagian ada yang libur, ya, mungkin sebagian ada sudah punya acara, tetapi membuat sebuah komitmen harus hadir di sini, jangan sia-siakan itu. Itu maksud saya. Saya tidak mau kalau teman-teman hadir di sini hanya karena nggak enak dengan pengurus. Ya, nanti kalau nggak datang nggak enak, ya kan? Nanti tiba-tiba ditandain karena nggak hadir misalnya. Saya nggak mau seperti itu. Karena kalau mau jujur ya, saya mau begini. Forum-forum seperti ini, saya tahu dari sebulan lalu Lai Sinaga sudah booking saya. Ya, karena dia tahu waktu saya masih sempit. Hari ini setelah ini jam 1 saya udah janji lagi dengan manajemen PT Dieng Lala. Karena saya sedang menangani Pramudi Dieng Lala. Kemarin saya tangani Pramudi Steady Safe. Ya, lalu juga dulu saya waktu demo-demonya PPD, saya lebih dari ngajarin PPD itu demo saya. Iya, ya bang ya. Ya, saya yang advokasi PPD itu berkali-kali karena kasihan mereka. Steady Safe itu hajar. Aduh, saya bilang gila ini. Makanya saya bilang enak banget ya Transjakarta. Kalian di sini teman-teman, enak sekali. Saya nanganin membela Pramudi Steady Safe itu miris sekali. Ya, jadi maksud saya jangan sia-siakan waktu ini. Ya minimal kita setengah jam saya akan coba paparkan. Tetapi saya mau nanti juga kita ada feedback ya, teman-teman betul-betul memahami apa yang saya sampaikan. Lalu juga tidak menjadi persoalan ketika memang kita banyak diskusi nanti bagaimana cara penanganannya. Ya kalau bicara dasar hukumnya ini, ya lanjut aja bang. Nah ini, tadi saya katakan gini, perselisihan hubungan industrial itu adalah ketika dia sudah ada perbedaan pendapat ya antara pengusaha dan pekerja atau antara pengusaha dan serikat pekerja yang sudah menimbulkan sengketa dia. Artinya penyelesaiannya kalau kita PPHI, penyelesaian perselisihan industrial, artinya kan kita harus bicara sampai kepada tingkat pengadilan. Ya. Lalu ini teman-teman, perselisihan apa sih yang bisa sampai ke pengadilan kalau dalam sebuah industri kan itu? Karena tidak semua perselisihan disebut perselisihan hubungan industrial atau sampai kepada tingkat pengadilan. Karena hanya 4 perselisihan yang prosesnya bisa sampai ke tingkat pengadilan, yaitu hak, PHK, kepentingan, perselisihan antara SPSB. Hanya ini. Di luar itu harus diselesaikan di luar pengadilan. Yang bisa sampai ke tingkat pengadilan hanya perselisihan hak ini pertama. Inilah perselisihannya. Saya nggak mungkin baca semuanya lah ya. Ya kan ini tentang perselisihan hak. Lanjut aja Pak. Ini perselisihan kepentingan. Jadi tadi saya katakan ada 4 perselisihan yang bisa penyelesaiannya sampai kepada tingkat pengadilan. Ini perselisihan kepentingan. Jadi kalau ada perselisihan seperti ini ya, mengatur seragam misalnya teman-teman di sini nanti seragamnya misalnya perusahaan punya agenda atau punya peraturan seragam itu dikasih 1 tahun sekali. Kalau perselisihan boleh sepanjang itu di atas jatuh di PKB atau di peraturan perusahaan misalnya. Ya. Lalu pengaturan cuti, bahwa kita begini, cuti dalam undang-undang tenaga kerja jelas diatur pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan berturut-turut ya, berturut-turut ingat. Harus 1 tahun penuh dia, baru di tahun berikutnya dia mendapatkan hak istirahat 12 hari. Itu kan bahasa aturannya kan? Atau cutinya 12 hari. Tapi setelah melakukan pekerjaan 1 tahun penuh. Ingat, bahasanya 12 bulan berturut-turut. Jadi kalau kawan teman punya hari atau waktu kerja baru 8 bulan, itu belum dapat hak cuti 12 hari. Tetapi dalam implementasinya ya, ini kan didapatkan setelah 1 tahun. Kalau dulu kami di Seraton, karena kami sudah punya PKB dan juga teman-teman di sini PKB, kami atur sedemikian rupa.
Tidak harus 12 bulan berturut-turut baru dapat. Jadi kita buat di sana 2 sistem. Ada cuti berjalan namanya. Jadi kalau udah 6 bulan, dia punya hak cuti 6 hari kan gitu kan. Jadi bisa diambil di pertengahan. Ini kita atur di PKB. Kalau cutinya sendiri kan norma itu aturan. Tapi pengaturan cuti menjadi kepentingan teman-teman yang dimuat di PKB ataupun di peraturan perusahaan. Nah kalau ini dilanggar oleh pengusaha, boleh kalian perselisihkan. Itulah yang disebut dengan perselisihan kepentingan. Pengaturan keselamatan kerja misalnya, itu boleh diperselisihkan sampai ke pengadilan, boleh. Ya, lanjut Bang. Ya, ini PHK sebetulnya. Saya judulnya lupa. Ini PHK, ini tentang PHK. Udah jelas tentang kalau PHK ya. PHK itu kan nggak harus dari perusahaan. Macam-macam PHK itu. Ya. Ada karena putusan pengadilan, ada karena putusan dari hukum, macam-macam. Dan juga saya mau katakan begini, banyak sekali serikat pekerja atau pekerja yang anti dengan, atau pengusaha terutama anti dengan bahasa PHK. Pensiun itu PHK juga. Habis kontrak itu PHK teman-teman. Kita sambil diskusi, sambil belajar. Karena gini kemarin, izin, saya berhadapan dengan manajemen salah satu transportasi di Jakarta, tadi saya sebutkan, habis kontrak dia 5 tahun, kontraknya habis, PKWT. Nah, yang saya sedih adalah di depan mediator, HRD-nya bilang, kami tidak pernah mem-PHK orang, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama Bang, saya orang pengusaha, saya HRD, tapi saya sedih mendengar bahasa abang tidak memahami tentang PHK, saya bilang. Mati aja PHK Bang. Makanya Undang-Undang Tenaga Kerja mengatakan pemutusan hubungan kerja akibat habis kontrak, meninggal dunia, pensiun, indisipliner, kan gitu kan. Jadi semua itu jenis PHK, teman-teman. Anggota Serikat Pekerja Transjakarta jangan sampai punya mindset PHK itu hanya dari pengusaha dikasih surat PHK, jangan, nggak boleh. Itu serikat zaman dulu pikiran seperti itu. Ya, sama seperti lu kalau di PHK dapat berapa PMTK katanya. Udah nggak jangan bahasa itu. Jangan ada lagi Serikat Pekerja Transjakarta bicara PMTK ya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang pesangon. Pesangon itu kompensasi itu sekarang berbicaranya berapa kali ketentuan gitu ya teman-teman. Ini kita sambil belajar ya. Dapatnya berapa kali ketentuan? 1 kali ketentuan, 0,50 ketentuan, 1,75 ketentuan, gitu ya. Jadi saya tidak mau nanti Serikat Pekerja Transjakarta masih ngomong PMTK. Eta mah zaman baheula. Ya, orang Sudin bilang kalau di PHK, di PHK sabar menang aja dah. 2 kali PMTK aja dah. Itu mah zaman dulu. Ya, peraturan Menteri Tenaga Kerja itu mah zaman dulu. Sekarang bicaranya kalau di PHK berapa kali ketentuan. Ini kita sambil belajar teman-teman ya. Jadi maksud saya kenapa saya bilang gitu, karena ini berhubungan dengan PHK. PHK itu juga jangan sampai dia kan pensiun bukan di PHK. Aduh, ngerakeun. Era malu kita. Iya. Jadi dia kan bukan di PHK tapi habis kontrak. Ya. PHK akibat pensiun. PHK akibat berakhirnya perjanjian kerja. PHK akibat mengundurkan diri. Itu PHK semua teman-teman. Ya, lanjut Pak. Nah, ini perselisihan antara serikat pekerja yang kemungkinan bisa saja terjadi di tempat ini karena ada masalah 7 ya serikat pekerja ya. Nah, ini bisa jadi terjadi 7 loh ya. Saya ngadepin di saya di Pangansari itu cuma 2 serikatnya, SBSI sama SP itu di Freeport. Itu aja itu udah agak-agak puyeng juga kita manajemen ngadepinnya ya, karena ini beda dan ini beda dan ini minta ini kan gitu kan, apalagi kalau 7. Nah, kemungkinan akan terjadi konflik antar serikat pekerja. Biasanya masalah keanggotaan ya, apakah itu nanti mendompleng atau misalnya mengakui mungkin rentannya di keanggotaan atau juga mungkin di logo ya kan, akan ada perpecahan misalnya. Itu perselisihan antar serikat pekerja yang bisa sampai ke pengadilan. Tetapi kalau kepentingan dan serikat pekerja tadi itu hanya sampai pengadilan tingkat pertama, tidak bisa banding. Ya, kalau hak dan PHK itu sampai ke Mahkamah Agung, itu banding dan kasasi bisa. Tetapi kalau yang 2 ini, kalau perselisihan antar serikat pekerja dan kepentingan itu ingkrah di pengadilan tingkat pertama, jadi tidak ada upaya banding dari para pihak untuk 2 itu.
Ya, lanjut Bang. Nah ini proses penyelesaiannya. Di luar pengadilan teman-teman sudah pasti paham lah. Peradilan tripartit, mediasi, konsoliasi ya. Memang kalau di Indonesia terutama saya nggak jarang menemukan penyelesaian secara konsolidasi dan arbitrase. Ya karena ini pakai biaya semua. Biasanya kita. Nah akibat gagalnya bipartit ya, ini nanti bisa ke pengadilan atau ada pilihan berikutnya non litigasi yaitu mogok kerja atau unjuk rasa. Ya, jadi gagalnya perundingan bipartit, serikat pekerja atau teman-teman bisa memilih mau penyelesaian melalui atau memilih non litigasinya karena gagalnya perundingan pekerja atau serikat pekerja boleh melakukan upaya mogok kerja. Itu 137/2003. Tapi kalau teman-teman memilih penyelesaian secara litigasi, maka dia akan naik ke mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Jadi ketika gagal ini, maka diupayakan tripartit, 3 unsur. Ya, pengusaha, serikat pekerja yang mewakili pekerja dengan pihak ketiga, pemerintah. Kalau kita di sini Jakarta unik, ya karena kita punya Disnaker, tapi kita juga punya suku dinas. Ya, karena provinsi Jakarta punya keunikan tersendiri. Jadi setiap wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat itu punya suku dinas. Sehingga Transjakarta mainnya di Jakarta Timur karena lokusnya di timur. Tapi kalau mau ke dinas pun bisa sebetulnya, boleh. Ya tetapi dinas memang akan lebih mengupayakan udahlah main wilayah dulu, main di timur dulu. Ya, maka ketika gagal bipartit maka kita kan tripartit. Tripartit ini di dinas nanti kita akan ditawarkan mau mediasi, mau arbitrase atau konsiliasi. Ya, kita dikasih kebebasan memilih di sana. Kalau kita memilih arbitrase berarti kita harus mencari seorang arbiter di sana. Masalahnya ini bayar arbiter itu. Konsiliator pun bayar. Sehingga memang kita bicara yang jamak aja, biasanya kita akan memilih mediasi yang disediakan oleh pemerintah melalui suku dinas tenaga kerja. Suku dinas tenaga kerja menyediakan seorang mediator. Upayanya adalah musyawarah mufakat. Ya, sama waktunya 30 hari di sini. Harus keluar anjuran. Tapi dalam implementasinya kadang-kadang berbeda teman-teman. Ada yang sampai 40 hari, ya, ada yang sampai 50 hari. Nah, ketika gagal tripartit maka bisa dilanjutkan ke pengadilan. Itulah yang kita bicara sudah masuk kepada ranah perselisihan hubungan industrial ya Undang-Undang 04 tahun 2002 tadi. Ya, itu kawan-kawan. Lanjut. Yang ini tadi saya katakan tadi ya pelaksananya kalau bipartit di perusahaan ya, kalau mediasi bisa dikatakan tingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Lanjut aja Pak. Ya, ini tempat kedudukannya sama ini masih konsiliasi arbitrase masih di Sudi. Ya, wilayah penyelesaiannya tetap di Sudinaker teman-teman dan Sudinaker akan merekomendasikan atau kita boleh memilih arbiter sendiri atau konsiliator sendiri boleh. Ya, tetapi penyelesaian tetap di sana. Nah, ketika nanti katakan dalam tripartit ada penyelesaian, maka akan dibuatkan PB, perjanjian bersama. Penyelesaian itu selesai, kesepakatan para pihak akan menjadi klausul-klausul dalam perjanjian bersama. Berarti nggak ada lagi perselisihan. Kalau selesai tingkat tripartit. Nah, kalau tidak selesai, maka para pihak akan melanjutkan perselisihannya ke tingkat lebih tinggi, yaitu pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial itu bersifat khusus teman-teman. Ya, biasanya adanya di pengadilan negeri. Makanya teman-teman akan lihat kalau teman-teman melihat gugatan perselisihan industrial kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri Jakarta Pusat misalnya. Kalau kita di sini ada yang tahu di sini di PHI di mana? Di mana? No, pengadilan Jakarta, pengadilan hubungan industrial kita di mana? Jakarta. Iya Jakarta benar kan? Masih di Bandung kita. Itu masih di mana lokasinya? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Ya kita ada di Pengadilan Negeri Bungur Jakarta Pusat. Nah di Bungur, ya kan itu kan ada Pengadilan Negeri itu. Kalau dulu kan di Gatot Subroto terpisah dia. Sekarang gabung di Bungur. Jadi sana semua sudah gabung semua. Ada Tipikor, ada Pidana semua digabung di sana. Ya ada Niaga. Kita di Pengadilan Hubungan Industrialnya di Bungur ya.
di depan Hotel Golden tuh, ya kan? Nah, kebetulan Hotel Golden itu anggota kami itu serikatnya itu. Jadi disitulah pengadilan umum industrial kita. Lanjut, Bang. Ya, tingkat pengadilan. Nah ini, maksudnya gini, serikat pekerja, ya berdasarkan Undang-Undang 02 tahun 2004 ini punya keistimewaan, ya, karena serikat pekerja dapat mewakili atau menjadi penerima kuasa dari anggotanya ketika terjadi perselisihan umum industrial. Dulu saya sebelum jadi advokat nggak mau kuliah, karena dulu gayanya kan gitu, oh saya pengurus serikat pekerja aja udah bisa beracara kok, iya kan? Karena saya punya kewenangan itu. Ya jadi teman-teman ini bisa jadi pengacara nih, pengurus ini nih, kalau sepanjang yang diwakili adalah anggotanya, kan gitu kan? Jadi kita jadi pengurus serikat pekerja juga punya kebanggaan. Jadi kalau teman-teman main ke pengadilan itu banyak sekali di sana serikat pekerja yang memang sudah melakukan aktivitas sebagai seorang pengacara. Cuman memang punya keterbatasan. Yang boleh diadvokasi hanyalah anggotanya. Itulah kebanggaan kita, itulah kekhususan di Indonesia ini, bahwa serikat pekerja atau pengurus serikat pekerja bisa menjadi atau bisa mengadvokasi anggotanya. Emang diatur di Undang-Undang 02 tahun 2004. Itu kerennya kita Indonesia. Ya walaupun dia bukan seorang advokat atau lawyer, dia bisa beracara. Ya, jadi tugas dan wewenang yang mulai dari undang bipartit, tapi jangan lupa teman-teman ya. Kadang-kadang gini, kita masih ada yang lalai. Kalau ada anggota kita berselisih, lalu ketika kita mewakili dia ke manajemen, kita nggak pakai kuasa, sok-sokan. Kalau sudah masuk ke perselisihan, saya mau sarankan tetap pakai surat kuasa. Ya, kalaupun bisa langsung itu hanya karena kebijakan dan kondisi saat itu Saya mau gini, secara aturannya adalah ketika kita mewakili orang lain, terutama dalam hal hubungan industrial, itu harus pakai surat kuasa. Memang biasanya di perusahaan nggak terlalu dipermasalahkan karena memang masih sama-sama memahami. Ya, tapi saya mau sarankan kalau teman-teman serikat pekerja di sini sudah berbicara tentang terutama sebenarnya PHK misalnya, yang empat tadi ya. Yang pertama, tapi kalau komunikasi hal-hal lain ya boleh lah tanpa surat kuasa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam 4 judul tadi, saya sarankan mulai dari bipartitnya sudah pakai kuasa, sampai ke tripartit, sampai kepada pengadilan nantinya. Ya, karena teman-teman punya tugas dan wewenang di sini. Dari mulai bipartit sampai kepada mediasinya, sampai kepada PHI-nya. Lanjut, Bang. Ya, ini masih tugas dan wewenang. Di arbitrasi kita nggak masuk ya, kita masuk di PHI-nya sampai ke Mahkamah Agung. Teman-teman serikat pekerja masih punya kewenangan. Ya, jadi kalau ya tak cuman kalau kita bicara itu tadi hanya 2 ini kan, ya. Jadi hanya hak dan PHK yang bisa sampai ke Mahkamah Agung, dan serikat pekerja masih punya kewenangan sampai di sana. Nah makanya saya mau bilang gini. Teman-teman serikat pekerja atau pengurus sudah akan lebih ideal kalau memahami tentang bagaimana membuat kuasa yang baik misalnya, bagaimana mengajukan surat bipartit yang baik misalnya. Kalau bisa masuk juga bisa. Cuma maksud saya adalah sebagai SPT Serikat Pekerja Jalan Jakarta akan jauh lebih baik kalau teman-teman belajar bagaimana cara membuat undangan bipartit yang baik, bagaimana cara permohonan pencatatan perselisihan yang baik ke Sudin, bagaimana cara membuat gugatan misalnya. Ya itu akan mendukung kemampuan teman-teman. Karena maksudnya gini, persaingan ini dalam arti positif ya. Persaingan teman-teman antara serikat pekerja di sini ini juga penting kalian pikirkan. Karena saya tahu persentase keanggotaan akan berpengaruh kepada pembuatan PKB kan di sini. Iya kan? PKB perusahaan kan masih 1 kan. Mau 10 pun serikat pekerjanya kan PKB-nya tetap 1. Artinya dibutuhkan keterlibatan serikat pekerja dalam pembuatan atau perumusan PKB. Cuman masalahnya di Indonesia ini masih punya syarat, harus ada sekian persen anggota baru boleh menjadi bagian dari perundingan PKB. Ini penting, ya. Ini sangat penting menurut saya. Ini menjadi tugas teman-teman ke depan. Wajib. Karena
PKB itu kan undang-undang yang bersifat lex spesialis di perusahaan, produk antara pengusaha dan pekerja melalui serikat pekerja. Ini kan undang-undang ya. Akan jauh lebih baik kalau kita ikut merumuskannya. Itulah target kita. Caranya bagaimana? Kalau syarat utamanya keanggotaan, maka kita harus sama-sama berjuang untuk mendapatkan syarat itu. Iya kan? Caranya ya ayo. Bahkan saya di awal tadi sudah bilang, dari 7 serikat pekerja ini semua pasti punya strategi, semua punya cara semua. Iya dong. Karena begini, kualitas dan kuantitas itu kan bersamaan. Lu boleh pinter, lu boleh hebat, lu boleh menguasai semua undang-undang. Cuma persoalannya lah kuantitas juga kan menjadi syarat. Iya enggak? Atau rapat pengurus, ya kalau pas saya bisa, ya undang aja ketemuan gitu loh. Mau ngobrol ada apa-apa kan gitu kan. Karena untuk serikat lainnya saya mau, masa untuk ini enggak kan gitu. Ya maksud saya adalah tidak boleh putus komunikasi kita ke depan. Karena ya itu tadi, ya bersyukurnya saya lebih dulu mungkin mengalami tentang serikat pekerja. Ya apalagi juga saya juga masuk ke dalam dunia usaha, saya juga di dunia advokat. Yang mudah-mudahan kita bisa sharing gitu kan. Kita saling melengkapi, saling mengisi, saling menguatkan bagaimana membangun SPT ini. Ya, itu teman-teman satu materi aja ya. Ya, kalaupun nanti saya katakan ada leadership yang mungkin teman-teman itu sebenarnya jauh lebih menarik ya, lebih bagus juga kepada kita semua. Ya nanti mungkin mudah-mudahan kita ada waktu ke depan kita berbicara tentang kepemimpinan. Ya, PKB saya mau teman-teman harus punya target menjadi bagian dari pembinaan PKB. Siap. Ya. Ya, tapi saya mau katakan ini bukan cuma tanggung jawab pengurus, ini juga tanggung jawab anggota memenuhi persentase itu. Misalnya, iya, karena kalau kita sudah ada di situ, kita sudah menjadi bagian dari pembuat kebijakan. Caranya bagaimana? SPT harus besar, anggota SPT harus berbeda, harus punya nilai sehingga orang mau masuk ke SPT misalnya. Kan gitu kan? Semua berebutan kok. Dan saya mau pengurus, pesan saya adalah jaga marwah kepengurusan itu. Gak gampang jadi pengurus itu ya. Pengurus itu biasanya kebagian jeleknya. Ketua nanti ngobrol sama kepala divisi, anggota sudah bisa bilang, wih, udah temenan mereka. Ya, resikonya gede mereka. Berantem, ketua nggak bisa menjaga harmonisasi. Serba salah. Tapi saya mau kalian menjadi pengurus yang komitmen. Ya tujuannya, goalnya adalah bagaimana membangun anggota dan terutama kesejahteraan. Ya, dulu saya di Sheraton tawaran jabatan itu gonta-ganti. Saya di Sheraton Media itu dulu lokat attendant teman-teman. Sedikit cerita, saya tukang ngepel, lokat attendant saya. Orang, mohon maaf ya, orang di toilet saya harus ngecek apakah sudah bersih. Saya ketua serikat. Boleh ditanya. Ketua serikat kerjanya cuma ngepel toilet. Tapi saya bilang apa? Saya ketua serikat. Ya. Saya harus menjaga. Tawaran manajer itu udah berkali-kali. Godaannya luar biasa jadi pengurus ini. Jabatan kan? Ya, benefit lain kan? Tapi persoalannya adalah ketika kita menjadi pengurus, yang goal kita anggota. Karena serikat pekerja serikat buruh berdiri untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Itu tujuan dari serikat pekerja serikat buruh. 21-2000 jelas mengamanatkan itu teman-teman. Ya, jadi ayo kita bangun SPT dengan elegan, dengan baik, dengan membangun pengetahuan teman-teman sebagai pengurus dan juga membangun solidaritas di antara anggota dan pengurus di sini juga. Itu dari saya kawan-kawan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Baik,